average. Ini diklik. Ya, kalian pasti udah paham lah. Tapi bukan sum ya. Ini diklik, di average kan. Average. Oke. Kalian tinggal copy paste ke pinggir. Pasti udah paham lah. Tapi jangan menyamaratakan pemahaman karena takutnya ada yang belum paham. Oke, nah ini udah. Nah inilah data yang kalian peroleh dan akan dijadikan patokan. Nah, data yang ada di sini langsung dimasukkan ke rekapitulasi. Ya. Ini parameternya warna, rasa, aroma, tekstur. Ini sampelnya F1, F2, F3, F4. Oke. Kalaupun ada F5, kalian tinggal tambahkan aja F5 di sini. Nah, ini dari mana angka ini? Ini angkanya dari sini. F1 warna. Saya hide dulu ya, bentar. Ya, sebentar ya. Nah, warna F1 ini dari mana ya? Dari sini. Rasa, jadi tinggal gini. Sama dengan, ini ke sini. Ya saya. Ini sama dengan, ini kan rasa. Rasa isi sama rasa lagi. Oke. Sama dengan aroma mana? Ini aroma. F1 kan, berbicara F1. Ini tekstur mana? Ini. Yang sekarang F2. F2 gimana? Ini sama dengan yang ini. Begitupun selanjutnya ya. Jadi data yang ada di sini, dalam formulasinya horizontal dijadikan sama kalian formulasinya dibuatkan vertikal. Ya. Paham nggak? Paham, Pak. Oke. Yang lainnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, udah kayak gini, kalian langsung buka Minitab. Nah, udah kan? Ini sama dengan yang istilahnya agronomi juga pakai Minitab ataupun bisa juga dengan yang lain ya. Ada yang. Nah, ini pertama pencet statistik. Nah, ya statistik, terus DOE, terus aduh ini menghalangi nih. Ada ini ya, ada gambar ini ya. Sorry. Sama mohon maaf Pak, slide-nya masih di Excel, Pak. Oh, sorry. Benar. Bentar. Oke, share screen. Ini pokoknya Minitab baru dibuka udah kayak gini ya. Ya. Oke. Udah dibuka Minitab pasti tampilannya kayak gini. Terus pijit start. Terus DOE, response surface, create response surface design. Karena apa? Kan kita RSM, response surface method. Berarti kan harus surface, harus melihat permukaannya seperti apa sih respon dari organoleptic analysis tuh. Oke, tinggal diklik. Nah, ini timbul di sini. Nanti saya ini kan lah bikin tutorial ya. Yang penting kalian menelaah dulu lah. Display ini di angka 13 ya. Bukan di angka 14. Ini jumlah apa ya? Istilahnya kan itu ada formulasi itu ada 4 ya. F4. Oh, ini Noval baru gabung Baru gabung. Jadi gimana, mau lanjut atau mau jelaskan sekilas atau mau jadi beban teman-teman kalau menjelaskannya? Lanjut aja, Pak. Lanjut, oke.
Jadi gini, diulang ya. Sedikit lah untuk Noval. Noval? Ya Pak. Hadir Pak. Nanti tinggal belajar lah sama Roman, sama Agus. Pardan. Agus, oke, sama Pardan. Jarago lah, eta pokoknya mah. Ini angka-angka di sini dari mana? Dari hasil kuesioner yang dibagikan. Terus ini dirata-ratakan, ya. Si vertikal ini dirata-ratakan, angka-angka ini dirata-rata, berarti jumlah per dibagi 26. Nah, ini kan datanya berbentuk vertikal ya, horizontal. Tinggal Noval divertikalkan ke sini. Udah aja. Nah, saya menjelaskan ini bukan Excel ya? Bukan ya? Minitab ya? Minitab Pak. Ya pokoknya nanti ke Roman lah ya. Pokoknya hasil dari organoleptik pengujiannya gimana? Nanti belajar ke Roman ataupun misalkan Biki. Ya Pak. Biki. Ya kalaupun misalkan Biki ke arah on farm ya. On farm. Tapi Biki juga lumayan lah kalau misalkan nambah-nambah ilmu ini ya, bisa menerangkan buat teman-temannya yang belum paham. Oke, klik statistik DOE, respon survei karena kita berbentuknya RSM berarti ini respon survei metode dengan cara membuat intinya permukaan lah, tampilannya nanti permukaan. Oke, tinggal diklik. Ini displaynya, kenapa pilih 13 bukan 20? Ini yang istilahnya apa ya, penelitian yang paling simpel saja gitu kan. Dengan kan itu tuh formulasi ada 4 ya. Ngereplika sendiri nanti kita bikin replikanya dengan cara mengcopy paste data ya. Kalau misalkan 13 berarti kita mengulang data ada berapa kali? Mengulang data ya, bukan pengulangan secara apa ya? Secara fisik pengujian ya. Kalau angka 13 berapa? Untuk F4 diulang datanya ada berapa? Berapa kali? Man? Maksudnya Pak? Jadi gini. Kenapa ini angka 13? Ini hanya angka untuk replikasi ataupun duplikasi terkecil ya, pengulangan. Kita jangan melihat pengulangan itu pengujian yang berulang ya, pengujian yang berulang oleh panelis itu, tetapi hanya pengulangan data ya. Kita ini ada sampel, ada 4 sampel. Berarti untuk mencapai angka 13, berarti sampel itu harus diulang berapa kali? 3 kali, Pak. 3 kali kan? 4 kali 3 berapa? 12. Satunya apa? 12. Satunya ini ada kalian pilih, menurut kalian, hipotesa kalian mana yang terbaik? Ya. Oke, Pak. Iya. Oke. Kalau Roman berapa ulangan? Kalau Roman 4 sampel. 4 cuman sampel kalau ya? 4 sampel ya. Kalau yang 3 berarti 4 kali pengulangan data kan? 4 kali pengulangan data. Satu ini gitu. Kalau yang 5 gimana? 5 ini ya berarti bukan di 13. Berarti di 14 ataupun di 20 tadi ya. Ya paham? Oke. Ini udah di 13, oke. Tinggal banyak-banyak oke-nya sih ini sebenarnya. Ini 13, oke. Vektor, tapi harus diklik oke, kalau enggak juga akan kacau. Nah, ini udah mulai metode matematiknya udah mulai dirancang sebenarnya. Summary table, oke. Number of vector ada 2, number of vector. Oke. Nah, di sini barulah kalian mengisi tentang apa? Warna misalkan ya. Warna, ketik warna. Nah, di dalam Minitab ambil tentang warna. Stop screen dulu.
Di dalam Minitab ambil tentang warna. Ambil tentang warna, cuman copy paste-nya vertikal. Kalau pengen, ini kalian melihat Excel atau apa? Excel, Pak. Excel Pak. Oke. Nah, ini tentang warna, masukin ini angka ini nih. Kan ini seperti inilah, coba. Bentar. Masukkan di vertikal lagi. Nah ya, ini vertikal. Nah, ya. Pak, mohon maaf izin bertanya. Kan ini di rekapitulasinya horizontal. Ini dibuat vertikal dulu untuk dimasukkan ke Minitab kan? Ya. Kalau rekapitulasinya secara Vertikal ya, vertikal, boleh. Jadi, boleh. Enggak jadi ini supaya memudahkan kalian untuk mengcopy paste ya. Ya, Pak. Ya, oke, ini di copy langsung share screen Minitab. Oke, kalian melihat ini? Melihat Minitab-nya? Ya, Minitab, Pak. Oke, tinggal copy paste. Copy paste. 1 2 3. Satu lagi. Kalian mau yang mana? Hipotesanya, misalkan Roman, hipotesanya yang mana? Yang F3. F3 berarti yang 5,96. 5,96. Oke, udah. Ya. Nah, setelah ini baru balik lagi ke start, DOE, response surface. Nah, analyze, response surface design. Ya. Klik warna. Diklik di sini, timbul warna kan? Udah. Tinggal grafik. Grafiknya 4-in-1. Pilihnya 4-in-1. Oke. Term. Oke. Result. Oke. Prediction. Oke. Storage. Oke. Langsung. Oke. Nah, keluarlah ini hasilnya. Ini tadi yang 4-in-1 grafik ya. Sebentar. 4-in-1 grafik. Nah, kalian belajar nggak sama Pak Yahya mana itu pengotornya atau pencilan? Belajar nggak? Belajar, Pak. Belajar, Pak. Nah, ini pencilan-pencilannya yang menjauh dari arah garis ini. Semakin jauh berarti pencilannya itu bisa tergambarkan seperti ini. Jadi pas pada saat pengujian organoleptik, berarti itu ada yang sedang sakit, yang jadi intinya yang mislek lah pencilan tuh. Ketika misalkan orang lain bilang ini nggak enak, dia malah enak sekali. Kesatu dia lagi sakit, kedua emang fanatik. Ya, misalkan gini, contohnya saya suka akan kopi itu pahit. Kalau kopi manis nggak suka. Kopi hitam pahit. Nah, pas ada pengujian tentang kopi misalkan kapal api mix, pasti saya mengasih nilai itu antara 1 dan 2. Karena apa? Karena saya tidak suka kopi manis. Nah, berarti kan saya pencilannya. Gitu. Paham nggak? Ya, paham, Pak. Paham. Oke. Balik lagi ke start, DOE, respon. Nah, ini butuh ini. Sekarang grafik 3D. Control plot klik, surface plot klik, di setup.
Oke. Setup. Oke. Oke. Nah, ini jawaban akhirnya. Kalau orang-orang yang udah mengenal RSM, oh ini berarti posisinya ada yang di 6, ada yang di 1 gitu. Ini 6 di 1 itu apa sih maksudnya? Ini saya jelaskan berdasarkan ini. Pengkelasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini dikopikan sama kalian. Copy grafik. Masukkan ke Word ya. Grafiknya lagi di copy. Nah, kalian tinggal seperti ini. Ini kan terbalik ya. Kurang dari 4 adalah titik optimasi. Ini kan kalau misalkan dibuat ya, di copy paste ini yang ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nanti kalian terbaliknya gini. Kalian mengetik ini. Pembagian wilayah optimasi. Pembagian wilayah optimasi. Wilayah optimasi 1 adalah lebih dari 6. Lebih dari 6. 6. Ya. Berikut samalah, misalkan pokoknya intinya gambar ini dibuat terbalik ya. Wilayah optimasi 2 adalah 5,5 sampai 6,0 ya. Wilayah optimasi 3 adalah 5,0 sampai 5,5. Wilayah optimasi 4 4,5 sampai 5,0. Wilayah optimasi 5 4,0 sampai 4,5. Wilayah optimasi 6 adalah kurang dari 4,0. Oke. Nah, ini jadi grafik yang kalian untuk warna misalkan warna yang tadi di Excel. Nah, 5,4 masuk ke wilayah optimasi berapa? 3 bukan, Pak? 3, Pak. 3. Sorry. Wilayah optimasi. Gimana sih? Ya intinya nanti kalian penulisannya adalah contoh di laporannya. Berarti ini tuh F1 ya. Sorry, saya langsung bikin tabel aja.
F4. Oke. F1, F2, F3, F4. Nah, ini masukin angkanya. Nah, ini. Berarti ini wilayah optimasi berapa? F1? 3 ya? 3. Terus F2? 5. 5 ya? Oke. F3? 2. F4? 3. 3 ya? Nah, berarti untuk warna, ini kita hapus aja dulu ya. Untuk warna adalah yang paling bagus adalah ada di wilayah optimasi F3. F3 pemenangnya. Ya. Kenapa F3 gitu ya? Nah, kalian tinggal dideskripsikan di pembahasan. Misalkan untuk warna, sampelnya yang punya siapa? Cecep ya. Warna yang paling bagus ternyata F3. F3 itu formulasinya apa sih? Ternyata sedikit sekali daun nanasnya. Berarti di pembahasan dibahas tentang yang menimbulkan warna kepekatan itu apa? Ternyata warna itu klorofil. Bahas tentang klorofil itu memiliki pigmen yang berwarna hijau. Dan pigmen yang berwarna hijau ketika klorofilnya banyak, maka akan semakin pekat juga itu warna hijaunya. Dan dari hasil pengujian ternyata panelis tidak menyukai warna hijau yang pekat. Ternyata memilih warna hijau yang pudar. Gitu men. Atau yang lainnya, paham nggak? Iya Pak. Paham Pak. Nah, ada antara interaksi, reaksi dan aksi dan reaksi. Contoh gini, tentang aroma. Misalkan yang produk jahe bekatul, ternyata yang paling disukai itu adalah aromanya itu yang sedikit sekali bekatul. Itu hipotesa saya. Kenapa? Karena bekatul memiliki aroma yang bukan tengik ya, apa namanya ya. Kalau tempe itu apa ya namanya aroma tuh? Aroma, namanya spesifik ininya. Bukan tengik ya, aroma khas bekatul aja. Itu aroma khas bekatul itu nanti sama jahe itu diakibatkan dari senyawa aromatik namanya ini. Misalkan namanya apalah, senyawa aromatiknya nggak tahu, dijelaskan. Dan itu ketika dipanaskan akan lebih timbul lagi senyawa tersebut. Tapi dalam keadaan dingin akan meredus senyawa itu, sehingga pada saat dirasa respon dari saraf pengecap itu akan berkurang. Itu intinya pembahasan secara secara analis kalian lah. Tapi disambungkannya dengan literasi penelitian yang terdahulu di mana tentang misalkan aroma flavonoid. Nah, berarti Jai ngebahas tentang flavonoid itu mengurangi efek